Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kartia di channel YouTube Grade Matematika. Kali ini kita akan membahas materi penerapan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Yang pertama kita ambil penerapan fungsi eksponen pada pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan terkadang mengalami pertumbuhan secara ganda, misalkan pada penduduk ataupun pada bakteri. Ada rumus PT sama dengan P0 dikali 2 pangkat T per D, di mana P0 adalah jumlah mula-mulanya, T-nya adalah waktu tertentu, dan D-nya adalah waktu gandanya. Sebagai contoh, jumlah mula-mula bakteri E. coli dalam sebuah tangki adalah 100.000 bakteri. Dalam tangki tersebut, jumlah populasi bakteri digandakan setiap 4 hari. Berapakah jumlah bakteri setelah 8 hari? Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus yang ini, PT sama dengan P0 kali 2 pangkat T per D, di mana dari soal diketahui P0-nya adalah 100.000, D-nya adalah 4, dan T-nya adalah 8. Sehingga nilai ini kita substitusi ke rumus, maka ditulis 100.000 kali 2 pangkat 8 per 4. Di mana 8 per 4 itu sama dengan 2. Sehingga 100.000 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Sehingga 100.000 dikali 4. 100.000 kali 4 sama dengan 400.000. Jadi, jumlah bakteri setelah 8 hari adalah 400.000 bakteri. Selanjutnya, untuk pertumbuhan yang menggunakan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat T, di mana P0-nya di sini sama, yaitu jumlah mula-mulanya, dan I-nya ini adalah laju pertumbuhan atau persentasenya, dan T-nya adalah waktu tertentunya. Sebagai contoh, jumlah penduduk pangkep tahun 2020 adalah 25 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Berapakah jumlah penduduk pangkep pada tahun 2022? Maka penyelesaiannya adalah kita gunakan rumus yang ini. PT sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I berpangkat T, di mana T-nya kita ambil yaitu dari 2022 dikurangi 2020 itu sama dengan 2 tahun, sedangkan I-nya ini 2%. 2% itu sama dengan 2 per 100, P0-nya adalah 25 juta. Kita substitusi nilainya, berarti P2 sama dengan 25 dalam kurung 1 ditambah 2% berpangkat 2, di mana 2% itu sama dengan 0,02. Jadi 1 ditambah 0,02 itu sama dengan 1,02 berpangkat 2. 1,02 berpangkat 2 itu sama dengan 1,0404. 25 kali 1,0404 itu sama dengan 26,01. Sehingga jumlah penduduk pangkep pada tahun 2022 adalah 26,01 juta jiwa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke peluruhan atau biasa juga ada penyusutan. Ini peluruhan bisa peluruhan pada zat radioaktif ataupun penyusutan sebuah harga barang. Ya, sebagai misalkan ini ada peluruhan rumus AT sama dengan A0 kali 1/2 berpangkat T per H. Ini peluruhan yang mengalami setengah ya, setengah peluruhan. Di mana A0 itu adalah jumlah mula-mulanya, T adalah waktu tertentunya, dan hanya adalah waktu parohnya atau ya. Sebagai contoh, isotop radioaktif gallium 67 biasa dituliskan lambang kimianya Ga67 yang digunakan dalam diagnosa tumor ganas memiliki waktu paroh 46 jam. Jika jumlah isotop mula-mula adalah 100 mg, berapakah jumlah isotop tertinggal setelah 92 jam? Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus AT sama dengan A0 dikali 1/2 berpangkat T per H, di mana D-nya adalah 46, di mana H-nya adalah 46. Ini hanya ya.
di mana hanya dalam 46 waktu paruhnya ya. Dan A0-nya adalah 100 mg dan T-nya 92 jam. Kemudian kita substitusi nilainya masuk ke rumus, peroleh A0-nya 100, T-nya adalah 92, hanya adalah 46. Di mana 92 bagi 46 itu 92. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4. 100 dibagi 100 kali 1/4 itu sama dengan 25. Sehingga jumlah zat radioaktif setelah 92 jam adalah 25 mg. Ya. Selanjutnya ada rumus PT sama dengan P0 dikali 1 dikurang I berpangkat T. Ini yang mengalami ada persentasenya ya. Sebagai contoh, harga sebuah mobil pada awal tahun 2020 adalah 800 juta. Harga mobil mengalami penyusutan 30% per tahun. Berapa harga mobil pada awal tahun 2024? Penyelesaiannya adalah gunakan rumus PT sama dengan P0 kali 1 dikurang I berpangkat T, di mana T-nya adalah 2024 dikurangi 2020 berarti 4 tahun. Kemudian di sini 800.000 itu adalah P0-nya, 30% itu adalah I-nya. Ya. Kita substitusi masuk ke rumus, berarti P4 sama dengan 800 juta dalam kurung 1 dikurang 30% pangkat 4. Di mana 30% itu sama dengan 30 bagi 100 berarti 0,3. Berarti 1 dikurang 0,3 pangkat 4. 1 kurang 0,3 itu sama dengan 0,7. 0,7 ini kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 7/10. Nah, di sini kalau 10 pangkat 4 kan berarti 0-nya 4, berarti kita coret ini juga dicoret 4 0 ya. Berarti tersisa 80.000 kali 7 pangkat 4 ya. 7 pangkat 4 kali 80.000 itu adalah 192.080.000. Jadi harga mobil di awal tahun 2024 tersisa 192.080.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapan fungsi logaritma. Dalam hal ini Ibu ambil contohnya dalam bidang ekonomi dan kimia. Sebenarnya fungsi logaritma juga digunakan dalam bidang yang lain, misalkan dalam bidang fisika ataupun geografi. Oke, kita ambil contoh ekonomi. Dalam hal ini adalah dalam dunia perbankan ya. Ada rumus MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I berpangkat T. Sebagai contoh, nih, Chandra menabung 1 juta rupiah pada sebuah bank dengan bunga majemuk 12% per tahun. Setelah berapa tahun, tabungan Chandra menjadi 2 kali lipat. Berarti dari soal di sini yang ditanyakan adalah T-nya. Waktunya ya, diketahui MT-nya, diketahui M0-nya, di mana 1 juta ini adalah M0-nya, 2 kali lipat tabungan Chandra itu adalah MT-nya, 2 kali lipat dari 1 juta itu berarti 2 juta, I-nya adalah 12%. Oke, kita selesaikan menggunakan rumus yang ini, di mana diketahui I-nya adalah 12%, berarti 12 bagi 100 itu sama dengan 0,12. Berarti kita substitusi MT-nya 2 juta karena 2 kali lipat dari 1 juta. Kemudian M0-nya adalah 1 juta, 1 ditambah ini I-nya 0,12 berpangkat T. Ini kita pindah ruaskan 2 juta bagi 1 juta sama dengan 1,12 berpangkat T. 1 tambah 0,12 ini ya. Hasilnya kemudian ini coret 2 bagi 1 tersisa 2. Oke, berarti 2 sama dengan 1,12 berpangkat T. Ini untuk penyelesaian bentuk seperti ini. Jika ada yang dicarikan dalam bentuk eksponennya, kita bisa selesaikan dengan cara melogaritmakan kedua ruas. Sehingga log 2 sama dengan log 1,12 berpangkat
T. Di mana ingat sifat logaritma pada materi sebelumnya, jika bentuknya seperti ini berarti bisa ditulis T dikali log 1,12. Oke, sehingga bisa dituliskan T sama dengan log 2 per log 1,12. Ini dalam kalkulator, jika dicari dalam kalkulator nilainya ini mendekati 6,1. Tapi biasanya dalam soal dalam soal pilihan ganda dia cuma sampai di sini. Jadi cuma sampai di sini bentuk logaritmanya. Ataupun jika ingin dicari nilai hasilnya, biasanya ada yang diketahui log 2 sekian log 1. Nih, jadi ini nilainya mendekati 6,1. Sehingga tabungan Chandra akan menjadi 2 kali lipat setelah 6,1 tahun. Oke, selanjutnya dalam bidang kimia, dalam hal ini Ibu ambil untuk menghitung pH larutan. Ini Ibu cuma ambil yang mencari pH-nya, yaitu minus log konsentrasi ion H+. Jadi ini larutan asam. Sebagai contoh, ini suatu larutan asam asetat mengandung 0,001 m ion H+. Hitunglah pH larutan asam asetat tersebut. Jadi ada diketahui konsentrasi H+ sebuah larutan, itu larutan asam asetat. Kita mau cari pH-nya, berarti kita gunakan ini rumus pH sama dengan minus log konsentrasi ion H+, di mana konsentrasinya adalah 0,001, sehingga kita tulis minus log 0,001. Untuk memudahkan perhitungan, bentuk ini, desimal ini kita ubah ke dalam bentuk eksponen, maka diperoleh minus log 10 pangkat minus 3. Ini sama ya di ini sifat logaritma, berarti ini juga bisa ditulis minus 3 kali log 10. Ya, berarti di sini bisa ditulis pH sama dengan minus dikali minus 3 log 10. Di mana log 10 itu nilainya 1. Berarti minus 3 minus kali minus 3 itu hasilnya 3. Oke, jadi pH larutan asam asetat tersebut adalah 3. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.